Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Merasastra Dewi Guna dengan NIM 23085210009. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan salah satu proyek robot sederhana saya sebagai salah satu tugas dari mata kuliah robotika di program studi Fisika Universitas Udayana. Adapun proyek robotika ini diharapkan nantinya mahasiswa atau saya sendiri itu bisa merangkai yang namanya robot yang lebih ekspor atau yang lebih kompleks lainnya nanti seperti robot avoider dan robot line follower. Begitu, mari bisa diperlihatkan di sini ada robot sederhana. Di sini saya menggunakan yang namanya Tinkercad. Dimana Tinkercad ini adalah suatu website yang dimana membantu saya sebagai mahasiswa untuk mensimulasikan keadaan-keadaan atau yang namanya komponen-komponen elektronika agar nantinya pada saat simulasi ini berhasil baru saya aplikasikan ke dalam dunia nyata. Jadi meminimalisir adanya kerusakan atau mungkin keeroran yang akan terjadi nanti saat eksperimen langsung. Jadi tidak ada dana yang tercecer atau terkurang dari adanya kesalahan-kesalahan tersebut. Oke. Jadi di sini pada Tinkercad ini ada beberapa komponen yang penting. Salah satunya di sini yang pertama adalah otak dari sistem ini, yaitu nama Arduino Uno. Ini adalah bagikan otak dalam sistem ini. Tanpa adanya Arduino Uno, nantinya sistem ini tidak akan berjalan, dan dengan logika yang nantinya mungkin kita aplikasikan juga mungkin nanti sistemnya tidak akan berguna atau tidak berfungsi semaksimal mungkin. Lalu komponen yang kedua kita lihat di sini ada yang namanya baterai. Di sini bagian kiri, baterai di sini tugasnya adalah untuk memberikan daya atau namanya satu daya untuk sistem kita nanti. Jadi kalau tanpa adanya baterai, sistem kita nanti tidak akan berfungsi karena tidak ada yang namanya sumber energi yang diberikan. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya dua buah servo. Jadi ini yang kuning ini namanya servo. Jadi tugas servo adalah untuk menggerakkan dari robot itu. Jadi nanti servo ini akan diberikan sebuah tegangan dengan ukuran tertentu. Nanti itu akan mempengaruhi dari bagaimana perputaran dari servo itu sendiri atau yang disebut dengan RPM. Untuk servo sendiri, jika positifnya lebih besar maka dia akan membalik ke kanan. Namun jika dia minus, dia akan berputar ke arah kiri. Jadi kira-kira seperti itu nanti pengaplikasiannya. Servo ini kita taruh di bagian roda-roda dari robot kita. Jadi agar robot kita juga dapat berjalan mundur ke kanan dan juga ke kiri. Lalu yang tidak kalah penting itu ada yang namanya IC. Di sini kita lihat ada IC L293D, di mana IC ini adalah otak juga, otak lebih tepatnya kita sebut juga sebagai motor driver. Ya, ini lebih menata kelola dari bagaimana nanti sinyal-sinyal yang diberikan oleh Arduino Uno dan juga nanti akan diproses ke dalam dinamo ini atau motor ini. Jadi dengan adanya IC ini lebih mempermudah kita dalam nantinya mengontrol dari dinamo-dinamo ini agar nanti sesuai dengan apa yang sudah nanti kita harapkan. Mungkin di sini ada sedikit yang namanya side map atau yang namanya kitasi dari IC-nya. Di sini ada diagramnya. Jadi kita lihat di sini bagian paling kiri ini adalah patokan untuk pertama untuk pin 1, lanjut kedua, 3, 4 sampai ke ada 9 sampai ada di sini totalnya 16 pin. Jadi di sini sudah ada, dan juga di Tinkercad ini sudah lengkap. Di sini ada power 1. Di sini patokannya ditanda bulat ini ada enable 1 dan 2 dan seterusnya. Jadi sangat mempermudah sekali Tinkercad ini untuk yang namanya kita menyusun sebuah simulasi yang nantinya kita aplikasikan di dalam eksperimen nyata. Oke. Jadi sedikit analisis saja. Di sini ada baterai, ada positif dan juga negatifnya. Di bagian positif ini langsung kita arahkan ke dalam power 1 untuk mempowerkan dari sistemnya itu. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya kabel negatif. Ini negatif itu kita satukan negatifnya menjadi satu di sini, yaitu kita arahkan ke bagian ground. Oke. Lalu di bagian servo juga, si servo ini kita bagian negatifnya ini kita taruh di output masing-masing IC-nya. Dan untuk inputnya itu sendiri nanti ada di sini di bagian Arduino. Sini kita pakai pin, yaitu adalah pin PWM 56 dan 910.
nantinya juga pin ini sangat penting sekali dalam kita melakukan coding di dalam yang namanya sistem ini. Kalau tanpa ada pin nantinya kita tidak dapat mendefinisikan apa yang ingin kita lakukan nantinya. Di sini juga di Arduino juga ada yang namanya power juga. Di sini ada 5 volt. Secara default Arduino ini memberikan powernya sebanyak 5 volt. Dan juga ada GND atau ground. Di sini biasanya identik dengan tanda negatif. Ini sudah tadi saya katakan, di sini groundnya jadikan 1. Ya, kita bisa ikut. Atau dalam aturan breadboard ini salah satu komponen juga yang penting untuk menyatukan kabel perkabelan kita agar nantinya gampang untuk kita mendebugging atau yang namanya mengecek apakah kabel kita sudah terhubung atau tidak. Jadi aturan cukup gampang di sini. Bisa dilihat juga di sini berarti kabelnya tersambung. Berarti kalau kita ikuti garis berarti kabel ini menyambung dengan ini, yang dimana di sini sudah terinput masing-masing ground dan juga di sini ground, serta yang ini juga mengarah ke ground. Oke, jadi secara intinya di sini pin-pin ini sebagai sinyal ini selalu masuk ke input, yang dimana input ini akan juga mempengaruhi dari outputnya. Misalkan di input 1. Di input 1 itu adalah kabel warna ungu. Warna ungu ini terkoneksi dengan pin nomor 10 di Arduino, sehingga nantinya jika kita mengubah komponen di pin nomor 10 di Arduino, maka itu akan langsung mengubah dari outputnya di 1, yaitu di positif, di mana dia berada di servo dengan nama servo 3. Oke, mungkin cukup jelas untuk penjelasannya di bagian tata nanti di Tinkercad-nya. Lalu kita lanjut ke yang namanya kode yang kita pakai. Jadi di dalam pembuatan robot ini kita menggunakan namanya kode, sini menggunakan kode C++. Secara singkat kita lakukan saja robot sederhana di mana robotnya itu maju selama 5 detik, lalu kita belok ke kiri selama 2 detik, maju lagi selama 2 detik, dan ke kanan lagi selama 2 detik. Ini kita masih belum menggunakan yang namanya sensor karena kita masih menggunakan robot sederhana. Jadi secara detail atau secara ringkas saja, di sini kita mendefinisikan, tadi sudah kita tahu ada pin-pinnya dengan namanya MR1. Itu kita misalkan namanya MR1, di mana pinnya itulah pin 6, lanjut sama juga MR2 pin 5, M11 itu pin 9, M12 itu adalah pin di 10. Lalu kita setup kalau semua pin mode-nya itu adalah sebagai output. Lalu kita buat fungsi, di mana kalau dalam coding itu ada yang namanya fungsi, kita memanggil satu nama fungsi, maka dia akan melakukan aktivitas atau perintah yang ada di dalam fungsi itu tersebut. Dimana kalau kita buat dulu fungsi maju, berarti fungsi maju adalah sama-sama positif. Kita lihat height itu adalah positif dan M10 itu adalah positif. Jadi nantinya secara gambarannya itu ini servo akan bergerak ke arah kanan dan kiri juga bergerak ke arah kanan ke arah jarum jam, sehingga nantinya robot akan bergerak maju. Oke. Lalu yang kedua adalah bergerak mundur, berarti adalah kebalikannya. Kalau MR1 high kita jadikan low dan kita ganti MR2 ini sebagai high. Jadi nantinya servo akan berputar ke arah kiri berlawan arah jarum jam, sehingga nantinya robot akan berjalan mundur. Lalu kita fungsikan juga ke arah kiri. Berarti kalau arah kiri kan MR1-nya adalah high, berarti dia akan maju lurus ke kanan arah kanan, sedangkan M12-nya adalah high, berarti dia akan ke kiri. Jadi nanti robotnya akan seperti ini, kiri nyamping gitu. Sama juga berhenti, berarti kita low semua. Oke, ini adalah void loop, di mana adalah kegiatannya, karena adalah main dari aktivitas kita. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita ingin menggunakan yang namanya fungsi sebagai 5 detik. Yang pertama, go forward adalah fungsi untuk maju, itu kita kasih delay 5000 milisecond, dimana 5000 milisecond adalah 5 detik. Lalu kita belok kanan, turn right, habis itu selama 2 detik, terus lagi go forward selama 2 detik, belok kiri 2 detik lagi, dan juga kita stop, dan mungkin kita delay setengah detik supaya nanti loopnya kembali ke atas. Oke, mungkin kita langsung gunakan bagaimana caranya. Kita mulai start simulation. Nah, di sini terlihat ada RPM di sini 143 RPM, berarti dia nih high. Sedangkan kalau ada minus berarti dia low, berarti dia mundur. Kita lihat kalau dia sama-sama RPM berarti dia sedang maju.
Lalu ini sedang ke kiri karena dia minus. Ini maju lagi tadi kan, sekarang ke kanan, habis itu stop dan balik lagi ke awal maju. Jadi itulah berarti simulasi kita berhasil dan kode-kode juga kita berhasil, serta sambungan kabel juga kita berhasil. Jadi untuk simulasi ini sudah berhasil dan sudah dinyatakan layak untuk kita eksekusi secara nyata atau kita eksperimen secara langsung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada beberapa hal detail yang mungkin terlewat, itu dapat ditanyakan kembali. Saya tutup presentasi tugas ini dengan para Mas Santi. Om Santi, Om, terima kasih.